Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid. Yang ini tidak Allah berikan kepada setiap hamba. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibb. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia itu kepada siapa saja. Yang Allah cintai maupun tidak Allah cintai, Allah berikan dunia. Walakinnallaha la yu'tid dina illa liman yuhibb. Akan tapi Allah tidak memberikan nikmat agama Islam ini kecuali kepada siapa yang Allah cintai saja. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur karena Allah berikan kepada kita nikmat hidayah, dan terus harus kita pupuk, kita jaga, kita pelihara. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan. Dan di antara pupuk paling hebat untuk menjaga iman Islam kita adalah kita pupuk dengan ilmu, dengan wahyu Allah, Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Pada bulan Sya'ban, pertemuan terakhir kita mengkaji kitab Tauhid, kita telah menyelesaikan pembahasan pertama, yaitu kitab Tauhid. Artinya berbicara tentang hakikat tauhid, tentang kewajiban bertauhid. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan pengaruhnya dalam menghapus dosa. Jadi pada bab ini al-muallif menyebutkan tentang keutamaan tauhid secara umum, lalu menyebutkan keutamaan tauhid secara khusus, bahwa tauhid itu penyebab besar yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Apa kaitan bab ini dengan bab sebelumnya? Kalau tadi dijelaskan, bab sebelumnya membahas tentang makna tauhid, tentang kewajiban bertauhid, tentang hakikat bertauhid. Maka bab ini adalah mengkaji tentang keutamaan tauhid.
Kenapa para ulama ketika menyusun suatu buku atau kitab seringkali menyebutkan tentang keutamaan pembahasan, urgensi pembahasan, agungnya pembahasan tadi. Tujuannya adalah supaya para pembaca dan kaum muslim mengetahui agungnya perkara tadi. Yang kedua, supaya kaum muslimin semangat untuk mempelajari, semangat untuk mengkaji, semangat untuk mengamalkan. Itu tujuannya. Karena jiwa kita apabila mengetahui keutamaan suatu, maka hati kita tergerak untuk mendapatkan keutamaan tadi dengan cara mengamalkan. Dan ingat, ketika suatu amalan disebutkan keutamaannya, itu tidak mesti hukumnya sunnah. Terkadang hukumnya adalah wajib, terkadang hukumnya adalah sunnah. Karena perkara yang wajib itu ada keutamaannya, sebagaimana perkara-perkara yang hukumnya sunnah juga ada keutamaannya, ada keistimewaannya. Oleh karena itu al-muallif di sini membahas pada bab yang kedua, bab tentang keutamaan tauhid dan pengaruhnya dalam menghapus dosa. Dan setiap kita sebagai manusia yang pasti punya dosa dan banyak dosa, kita semua ingin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada amal-amal penghapus dosa. Di antara amal penghapus dosa adalah tauhid. Ketika seorang hamba memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-muallif, penulis, menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 82. Dibaca Mas Imam, bab kemudian dalilnya. Ulaika, ya pendek, ulaika. Tayyib, syukran. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Walam yalbisu imanahu bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Coba perhatikan, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Dalam Islam itu kezaliman terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kezaliman seorang hamba yang kaitannya murni terkait hak Allah, yaitu kesyirikan. Dan Allah firmankan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu sungguh kezaliman yang agung. Coba perhatikan,
Ayat tadi sesungguhnya kesyirikan itu sungguh, lam taukid, kedzaliman, tidak cukup itu, azim, yang agung. Berarti ada penguatnya, lam taukid. Ada penguatnya, sifat kedzaliman itu tidak biasa, tapi kedzaliman yang agung. Ada penguat yang lainnya, susunan jumlah pada ayat ini adalah jumlah ismiyah. Kalau kita belajar bahasa Arab, nah, susunan jumlah ismiyah itu lebih kuat penekanan maknanya daripada jumlah fi'liyah. Berarti benar-benar kesyirikan itu kedzaliman yang agung. Kenapa dikatakan kedzaliman syirik itu? Allah menyebutkan sebagai kedzaliman. Jawabannya adalah karena kedzaliman itu artinya meletakkan suatu bukan pada tempatnya, memberikan suatu pada yang bukan haknya. Maka tatkala ibadah itu merupakan hak Allah secara murni, lalu ternyata ada yang ibadah kepada selain Allah, berarti dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan sesuatu bukan pada yang berhak. Oleh karena itu kesyirikan dinamakan oleh Allah dengan kezaliman. Inna syirka la dzulmun adzim. Ini kezaliman yang pertama dan ini kezaliman yang paling agung. Jenis yang kedua adalah kezaliman seorang hamba pada dirinya, seperti menyiksa diri atau seperti meninggalkan kewajiban atau seperti menerjang yang haram. Ini kaitannya ada seorang hamba pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba yang kaitannya dengan orang lain, seperti merusak kehormatan orang lain, kaum muslimin. Yang kedua seperti mengambil hartanya atau seperti menumpahkan darahnya tanpa hak. Ini kezaliman seorang hamba kaitannya dengan orang lain. Dan seorang hamba apabila kaitannya dengan hak Allah itu baik, lalu berkaitan dengan para hamba, selamat dari tiga hal tadi. Selamat dari darah mereka, artinya tidak menumpahkan darahnya. Selamat dari kehormatan mereka. Selamat dari harta, artinya mengambil harta mereka. Maka orang itu adalah orang yang selamat. Berarti orang itu orang yang soleh. Itu orang yang menunaikan hak Allah dan menggunakan hak para hamba Allah. Nah, ayat ini kaitannya lebih pada kezaliman jenis pertama. Oleh karena itu, tatkala turun ayat ini, para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, lamma nazalat hadil ayah syaqqa ala sahabah. Tatkala turun ayat ini, para sahabat merasa keberatan. Coba perhatikan artinya. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman. Kalau kezaliman di sini artikan secara umum, manusia pasti pernah berbuat zalim. Apa balasannya orang yang beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman?
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka diberikan petunjuk. Berarti syarat mendapatkan keamanan dunia dan akhirat, syarat mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat untuk masuk ke Allah, syaratnya beriman dan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman. Para sahabat ketika mendengar ayat ini turun, mereka keberatan. Wahai Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsahu, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Semua orang pernah berbuat dosa. Sedikit banyak manusia pasti pernah berbuat dosa. Maka para sahabat mengatakan ayyuna la yazlimu nafsahu, siapa di antara kita tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Kok tidak mendapatkan keamanan, terutama aman dari azab Allah, dan tidak mendapatkan petunjuk kecuali dengan beriman dan tidak tercampuri imannya dengan kezaliman. Lalu Rasulullah kemudian menjelaskan, laisal ladzi ta'nun, bukan itu yang dimaksud. Kata kezaliman tidak seperti yang ada maksud. Alam tasma qaula Luqman libni, tidaklah engkau pernah mendengar firman Allah tentang Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, karena kesyirikan itu sungguh kezaliman yang sangat agung. Meninggalkan kezaliman yang kaitannya dengan diri sendiri, meninggalkan kezaliman yang berkaitan dengan para hamba Allah, ini ada keutamaan-keutamaan yang lainnya. Akan tapi ayat ini lebih khusus pada membersihkan iman daripada perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ditafsirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan agungnya ayat ini. Dan itu kita bisa ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya keimanan dan tauhid itu tidak akan terwujud kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Iman tidak akan terwujud, tauhid tidak akan terwujud kecuali dengan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Karena tatkala kita ibadah kepada Allah tapi masih ibadah kepada selainnya, atau ibadah kepada Allah tapi nanti ternyata kita ibadah kepada selainnya, atau perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah yang lainnya, maka keutamaan ulaika lahumul amnu wa muhtadun tidak akan terrealisasi. Faedah yang kedua dari ayat ini, bahwasanya seorang dalam memahami ayat Al-Quran itu tidak cukup dengan bahasa Arab, walaupun bahasa Arab itu kunci utama. Tapi kita butuh penjelasan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat para sahabat. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang Allah turunkan Al-Quran kepada mereka, Al-Quran dengan bahasa mereka. Tapi mereka tetap menghadapi ayat-ayat tertentu, mereka tidak paham sampai ada penjelasan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila kita ingin memahami Al-Quranul Karim, jangan cukup kita pahami secara bahasa, apalagi kemudian sekedar
membaca Al-Quran dengan terjemahnya kemudian ditafsirkan sendiri, maka ini menyebabkan seorang jatuh dalam kesalahan. Karena Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana penjelasan para sahabat yang mereka belajar Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah agungnya keutamaan tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah. Apa keutamaannya? Mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya keamanan di sini adalah keamanan di akhirat, selamat dari neraka. Dan hidayah tadi hidayah di dunia. Tapi sebagian ahli tafsir yang lainnya, dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Qaul Mufid, ayat tadi sifatnya umum. Maka keutamaan orang yang beriman dan tidak berbuat kesyirikan itu, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia dan mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah. Dan memang realitanya orang yang bertauhid dia lebih merasa aman, terutama al-amnu an-nafsi, al-amnu ad-dakhili, rasa aman yang ada dalam dada, yang ada dalam hati. Beda dengan orang yang menyekutukan Allah. Tatayur coba contohnya. Orang kalau sudah bertatayur, semua dianggap memudorkan dirinya. Musafar, lihat kucing, dianggap itu tanda sial, ya kan? Beli rumah nomornya ganjil atau genap, dianggapnya sial. Ada orang lahir yang lahirnya itu mungkin barengan di sana ada orang meninggal dunia, dianggapnya sial. Atau mungkin lahirnya bertepatan dengan sakitnya keluarganya atau meninggalkan keluarganya dahulu, dianggapnya sial. Datang bulan ini, datang hari ini, dikatakan hari sial, bulan sial. Akhirnya apa? Dia takut dengan sesuatu yang pada dasarnya tidak ada hakikatnya. Dan memang itu ada tatayur, takut dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan tidak berpengaruh pada kehidupannya. Oleh karena itu orang bertauhid mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah di dunia untuk istiqamah di atas Islam pada siratal mustaqim, dan di akhirat mendapatkan hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu keutamaan daripada at-tauhid, yaitu pemurnian ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sekarang kita masuk pada dalil yang kedua. Tolong dibaca bersama. An Ubadah. Ada harokatnya? Ada harokatnya? Ada. Baca. An Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dari ciptaannya,
dan bersyahadat pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Coba perhatikan. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah." Ini ada beberapa hal. Yang pertama pada hadis ini, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, Esa, tidak ada sekutu baginya. Persaksian di sini man syahida, ini adalah persaksian yang dibangun di atas ilmu. Persaksian yang dibangun di atas keyakinan. Persaksian dibangun di atas keikhlasan. Persaksian dibangun di atas kejujuran. Persaksian dibangun di atas mahabbah, kecintaan. Persaksian dibangun di atas ketundukan. Persaksian yang dibangun di atas pemurnian ibadah kepada Allah. Jadi persaksian di sini man syahida tidak sekedar dengan lisan. Karena kalau bersaksi hanya dengan lisan, tetapi tidak bersumber dari hati, tidak bersumber dari pengilmuan akan keesaan Allah dan keyakinan akan tersebut dan kejujuran dan seterusnya, maka tidak manfaat. Makanya orang-orang munafikin, sebagaimana terkisahkan dalam surat Munafiqun, qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik mengatakan qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Tapi persaksian orang-orang munafikin tidak dibangun di atas keikhlasan, tapi sebaliknya ada unsur riya'nya, ada unsur syiriknya. Tidak dibangun di atas kejujuran, ada kedustaannya. Oleh karena itu tidak manfaat persaksian mereka. Oleh karena itu nanti pada hadis berikutnya kita akan paham bahwasanya persaksian itu ada syaratnya. Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Esa, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak boleh disekutukan dengan malaikat, Allah tidak boleh disekutukan dengan para rasul, Allah tidak boleh disekutukan dengan para nabi, Allah tidak boleh disekutukan dengan orang soleh, dengan benda apapun. Sebagaimana Allah menciptakan secara esa, maka Allah harus diibadahi secara esa. Ini persaksian yang pertama, yang nanti seorang muslim akan mendapatkan keutamaan. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Pada potongan hadis ini ada dua sifat mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hamba, yang kedua adalah apa? Rasul. Ini yang menjadikan seorang dalam pertengahan, tidak jatuh dalam sifat meremehkan, tidak jatuh dalam sifat berlebihan. Karena abdun, hamba itu berarti layubat, tidak boleh diibadahi.
Ketika kita yakini beliau seorang rasul, maka wa rasulun la yukadzab. Seorang rasul tidak boleh didustakan. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Maka persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah ini sanggahan kepada orang-orang yang berlebihan, bersikap gulu, berlebihan, yang terkadang memberikan hak Allah kepada Rasulullah, doa terkadang minta kepadanya, dan seterusnya. Dari sikap-sikap gulu, berlebihan. Ungkapan wa anna Muhammad dan Rasulullah, Muhammad utusan Allah, ini sanggahan kepada orang-orang yang merendahkan beliau, meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau seorang Rasul. Kalau Rasul berarti ada konsekuensinya, harus dicintai melebihi yang lainnya, harus ditaati perintahnya, dijauhi larangannya, diimani beritanya, dan ibadah kepada Allah hanya berdasarkan syariat dan tuntunannya. Karena kita mengikrarkan beliau seorang Rasul, berarti beliau adalah taati perintahnya, dijauhi larangannya, diimani beritanya, dan ibadah kepada Allah hanya berdasarkan syariat dan tuntunannya. Karena Rasul yang menyampaikan dari Allah kepada kita. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Inilah sikap pertengahan seorang muslim yang jauh dari ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, yang menggabungkan antara sifat abd dan rasul. Maka ini yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sekarang tentang Isa alaihissalam, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya. Ini sama dengan nabi-nabi yang lainnya, sama dengan rasul-rasul yang lainnya. Abdullahi wa rasul. Dan Allah mengisahkan tentang Isa alaihissalam di dalam surat Maryam. Tatkala dituduh Maryam itu berbuat zina, kemudian tatkala lahir ditanya Maryam, tidak berbicara. Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ketika ditanya fa asyarat ilaih, mengisyaratkan kepada Isa. Mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita ngajak bicara anak yang masih dalam buayan, masih balita? Qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah, mengucapkan. Ini hamba Allah, berarti hamba la yu'bad, tidak disembah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, aku diberikan kitab dan aku jadikan sebagai nabi, rasul. Berarti beliau hamba Allah dan rasulnya. Ketika kita yakini beliau adalah hamba Allah, ini sanggahan kepada orang-orang yang dulu berlebihan kepada beliau sehingga menyembahnya. Dan yang kedua, beliau seorang rasul. Keyakinan seorang muslim beliau seorang rasul sanggahan kepada orang-orang Yahudi, yang mana mereka menuduh Nabi Isa anak zina, ibunya seorang pelacur, dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan keji. Tapi umat Islam pertengahan, abdun, seorang hamba dan utusan Allah.
Dan iman kepadanya termasuk bagian daripada iman kepada para rasul, yang itu merupakan rukun iman dalam Islam. Maka umat Islam mengimani seluruh rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita beda-bedakan. Semua kita imani. Akan tapi Allah memberikan syariat pada masing-masing rasul sesuai dengan zamannya, sampai kemudian Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, penutup para rasul. Semua kebaikan yang ada pada rasul terdahulu terkumpul pada syariat yang terakhir. Maka bahwasanya Isa hamba Allah dan utusannya ini sama dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Tapi ada sisi perbedaan, yaitu dari sisi aslul khilqah, dari asal penciptaan. Wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhum min. Yang mana Nabi Isa kalimat yang Allah masukkan ke dalam Maryam, dan roh di antara roh yang Allah ciptakan. Berarti Allah sifati Nabi Isa adalah kalimat yang mana Allah ciptakan dengan kun, jadilah maka jadi, seperti Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu seperti Adam. Kalau Adam Allah ciptakan tanpa ibu, tanpa ayah. Allah ciptakan dari apa? Dari tanah. Allah ciptakan Nabi Isa dari sang ibu. Tapi dua-duanya apa? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun, jadilah maka jadi. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti penciptaan Nabi Isa ada perbedaan dengan penciptaan umumnya para nabi. Dan roh di antara roh yang Allah ciptakan. Bukan maksudnya ini bagian dari roh Allah, tidak. Ini roh di antara roh yang Allah ciptakan. Karena beliau seorang makhluk Allah. Dan ini menggambarkan keistimewaan Nabi Isa alaihissalam dalam sisi penciptaan seperti Adam alaihissalam, tapi sama-sama adalah hamba Allah dan utusannya. Dalam Islam, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Seorang hamba tidak disembah dan seorang rasul tidak dustakan. Dan ini kemuliaan, bukan merendahkan, tapi meletakkan pada posisinya. Maka Islam ini wasatun, pertengahan. Kemudian yang keempat, wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu hak, benar. Ini persaksian keberapa? Yang keempat. Tempatnya orang-orang yang beriman. Yang kelima, wan naru haqqun, dan neraka itu adalah hak. Uiddat lil kafirin, tempatnya orang-orang kafirin. Apa keutamaannya? Coba perhatikan. Ada khalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa persaksikan 5 hal tadi. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berada di balik kecuali Allah, dan ini tauhid. Keutamanya Allah akan masukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dikerjakan. Ujung hadis ini ada 2 makna. Makna yang pertama, ada khalal jannata ala makana minal amal. Makna yang pertama adalah seseorang yang beriman, lalu dia memiliki perbuatan-perbuatan dosa selain kesyirikan. Fa innahu la yahulu bainahu wa bainal jannah.
selama dia ada tauhid, tidak berbuat syirik besar, maka tidak menghalanginya untuk masuk surga. Tetap masih ada harapan masuk surga. Imma ibtidaan wa imma imtihaan. Bisa jadi Allah mengampuni semuanya karena agungnya tauhidnya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surga. Atau yang kedua, Allah tidak mengampuni dosanya selain syirik tadi, sehingga diadab sesuai dengan dosanya, kemudian dibersihkan, kemudian keluar dari api neraka, masuk ke dalam surga. Maka ini menunjukkan keutamaan tauhid. Selama bertauhid, selama kesyirikan, masih ada harapan untuk masuk surga. Apabila tauhidnya sempurna, maka masuk surganya secara sempurna. Apabila tauhid dan imannya berkurang, maka begitu pula di akhirat dia sesuai dengan keimanannya. Ada yang langsung, ada tidak langsung. Kemudian makna yang kedua adalah ala makana minal amal, adalah seorang yang mempersaksikan tadi dia akan masuk surga sesuai dengan amalannya. Artinya dia akan masuk surga derajatnya itu sesuai dengan amalnya. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya al jannah itu memiliki 100 darajat, memiliki 100 tingkatan. Maka ahli tauhid itu masuk tingkatan yang mana? Itu sesuai dengan amalnya. Tapi yang jelas tauhid itu memiliki keutamaan. Di antara keutamanya adalah dapat menghapus dosa dan memberikan keamanan dunia dan di akhirat, dan petunjuk dunia dan di akhirat. Kita sambung sedikit dengan hadis berikutnya. Walahuma, terus Mas Imam. Fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan pada neraka dimasuki orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Nah, ini syaratnya. Jadi mempersaksikan pada hadis tadi itu tidak sekedar dengan lisan, tapi harus dibangun di atas keikhlasan. Dalam hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Idban, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah sekedar di lisan? Tidak, tapi harus dibangun di atas keikhlasan, kejujuran. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Ketika mengucapkan kalimat tersebut, dia mengharapkan dengannya wajah Allah semata. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan riya, bukan nifaq, bukan bohong, bukan pura-pura, bukan asal ikut. Tapi apa? Dia tahu makna daripada kalimat tersebut. Makanya ilmu tentang kalimat la ilaha illallah itu penting. Wa yaqinun, harus dibangun dari keyakinan, bukan keraguan. Wa ikhlasun, dibangun dari keikhlasan, bukan riya. Wa sirikun, dibangun di atas kejujuran, bukan kebohongan, bukan pura-pura. Mahabbah, dibangun di atas kecintaan, bukan benci kepada kalimat tersebut walaupun lisannya mengucapkan tidak. Kalau dia mengucapkan benci kepada kalimat tersebut, benci kepada kalimat la ilaha illallah, benci kepada kandungannya,
dan tuntutannya, konsekuensinya, maka tidak manfaat. Maka kalimat ini kalimat yang agung, yabtaghi bidzalika wajhallah. Sungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini keutamaan tauhid, keutamaan tauhid. Allah haramkan neraka berarti apa? Allah akan masukkan dalam surga. Dan Allah haramkan bagi neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah Allah haramkan harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah tahrimad dukhul, yaitu Allah haramkan masuk neraka. Artinya sejak awal masuk surga. Makna yang kedua adalah tahrimul khulud, diharamkan kekal dalam api neraka. Artinya walaupun seandainya karena dosa-dosa dia kemudian masukkan ke dalam neraka, maka tetap ujung-ujungnya karena tauhidnya dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini menjelaskan tentang keutamaan at-tauhid. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka jangan lupa keikhlasan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula keikhlasan dan pemurnian ketika mengamalkan kandungannya. Hati-hati daripada perbuatan menyekutukan Allah. Ini yang akan merusak kalimat la ilaha illallah, yang merusak keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu bermanfaat, dan semoga kita istiqamah di atas iman, di atas Islam, menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah, dan menempatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah hadis berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Barangkali yang ditanyakan, monggo. Tapi kalau nggak ada, insya Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Insya Allah semoga bermanfaat. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.